Pagi di Pasar Keputaran Surabaya selalu riuh. Suara pedagang menawarkan dagangan bercampur dengan teriakan para kuli angkut, aroma ikan asin, sayur mayur, dan bumbu dapur menyeruak ke udara. Namun, di balik keramaian itu, ada ketakutan yang tak kasat mata, ketakutan akan datangnya Dayat Gondrong, preman yang menguasai setiap sudut pasar. Dengan rambut panjang kusut, tubuh penuh tato, dan mata melotot tajam, ia dikenal sebagai penguasa bayangan yang tak bisa ditentang. Para pedagang kecil hidup dengan resah. Setiap hari mereka harus menyisihkan sebagian keuntungan untuk uang keamanan, yang sebenarnya hanya masuk ke kantong Dayat dan anak buahnya. Jika ada yang berani membantah, maka lapak akan diobrak-abrik, dagangan dibuang ke got, bahkan terkadang tubuh pedagang malang itu jadi sasaran pukulan. Bagi mereka, membayar adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Pagi itu, langkah-langkah berat terdengar di lorong pasar. Sepatu boots hitam beradu dengan lantai semen basah, diiringi suara ketawa kasar yang membuat bulu kuduk pedagang berdiri. "Woi, kumpul semua, waktunya setor," teriak salah satu anak buah Dayat, sambil menendang kotak sayuran yang ada di depannya. Warga pasar buru-buru mengeluarkan uang, tangan gemetar, wajah pucat. Mereka tahu, sedikit terlambat saja bisa berakibat fatal. Dayat Gondrong muncul, berjalan di tengah kerumunan seperti seekor serigala lapar di kandang kambing. Rambut gondrongnya terurai, matanya melotot mencari mangsa, sementara rokok kretek terselip di bibirnya. Ia berhenti di depan seorang pedagang buah yang sudah renta. "Mana setorannya, Lek?" tanyanya dingin. Pedagang tua itu tergagap, merogoh saku dengan gemetar, menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Dayat hanya tersenyum miring, lalu menepuk bahunya dengan keras hingga si kakek hampir terjatuh. Pemandangan itu membuat seluruh pedagang terdiam. Mereka ingin melawan, tapi ketakutan jauh lebih besar dari keberanian. Dayat dan anak buahnya terlalu kuat, terbiasa berkelahi, dan sering didukung oleh orang dalam, yang membuat mereka kebal hukum. Pasar Keputaran bukan lagi milik rakyat, melainkan milik preman. Di sudut lain, seorang perempuan berambut hitam panjang sedang mengatur dagangannya. Ia menyendok nasi, menata lauk pauk, dan tersenyum pada pembeli. Namanya Dewi Utami. Tak ada yang tahu, di balik wajah lembutnya tersimpan rahasia besar. Namun, untuk saat ini, ia hanya seorang penjual nasi pecel yang sederhana, yang berusaha mencari rezeki halal di tengah kerasnya kehidupan pasar. Dari kejauhan, mata Dayat Gondrong menatap ke arah lapak Dewi. Senyumnya menyeringai, seolah menemukan sumber baru untuk dimakan abis. "Cantik juga, ya, kayaknya bisa jadi ladang setoran baru," gumamnya sambil menghembuskan asap rokok. Anak buahnya tertawa, menatap Dewi seperti seekor burung kecil yang terjebak di sarang ular. Hari itu, Pasar Keputaran tidak hanya dipenuhi transaksi jual-beli. Ada bayangan gelap yang semakin pekat, mendekat perlahan. Tak ada yang tahu, bahwa pertemuan antara Dayat Gondrong dan Dewi Utami akan mengubah nasib seluruh pasar selamanya. Dewi Utami sibuk melayani pembeli yang antre di lapaknya. Wajahnya selalu tenang, seolah hiruk-pikuk pasar tak pernah mengganggu hatinya. Senyumnya membuat orang merasa betah berlama-lama di hadapannya. Meski begitu, tatapan mata Dayat Gondrong dari kejauhan membuat beberapa pedagang berbisik-bisik. Mereka tahu, jika Dayat sudah melirik, maka bencana pasti akan datang. Sambil menghisap rokoknya, Dayat berjalan mendekat, diikuti 3 anak buahnya yang berwajah bengis. Langkahnya berat, suaranya terdengar di antara kerumunan. Orang-orang buru-buru menyingkir, memberi jalan bagi preman itu. Pasar yang biasanya ramai mendadak hening, hanya tersisa suara sendok beradu dengan piring dari lapak Dewi. Dayat berhenti di depan warung kecil itu. Ia memandang Dewi dari atas hingga bawah, lalu menyeringai. "Wah, ternyata benar kata orang. Penjual nasi paling cantik di pasar ini ya kamu, Nduk," katanya dengan nada melecehkan. Anak buahnya terkekeh, menatap Dewi seperti harta yang siap dirampas. Dewi tidak menunjukkan rasa takut. Ia menunduk sedikit, lalu menyodorkan sepiring nasi pecel pada seorang pembeli. "Monggo, Pak, silakan dinikmati," ucapnya ramah. Ia bersikap seolah kehadiran Dayat tak ada artinya. Sikap itu membuat Dayat merasa diremehkan. Aku ngomong sama kamu, loh," teriak Dayat sambil menepuk keras meja lapak hingga piring bergetar. Para pembeli segera mundur, meninggalkan warung itu. Dewi hanya menghela napas pelan, lalu menatap Dayat dengan sorot mata yang tenang namun tajam.
Kalau mau makan, silakan duduk. Kalau mau ribut, maaf, saya tidak melayani, katanya dengan suara lembut namun tegas. Ucapan itu membuat Dayat terdiam sejenak. Tak ada satupun pedagang yang berani bicara padanya seperti itu. Anak buahnya melotot, bersiap merusak lapak. Tapi Dewi tetap berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun. Dalam dirinya, ajian sakti lembu sekilan yang diwariskan kakeknya mulai bergetar, meski belum ia lepaskan. Beberapa pedagang yang bersembunyi di balik kios mulai berbisik, si Dewi berani sekali, bisa mati kalau menolak Dayat. Mereka gemetar membayangkan apa yang akan terjadi. Pasar yang tadinya hanya diwarnai ketakutan biasa, kini dipenuhi kecemasan yang lebih mencekam. Dayat akhirnya terkekeh, menahan amarah. Aku kasih kesempatan. Besok pagi, kamu setor sama aku. Kalau enggak, jangan harap lapakmu aman, katanya sambil menusuk jarinya ke arah Dewi. Setelah itu, ia berbalik pergi, meninggalkan bau rokok dan ancaman yang menggantung di udara. Namun, di balik kelembutan wajahnya, Dewi sudah tahu, inilah awal dari pertempuran yang tak bisa ia hindari. Keesokan paginya, pasar kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Pedagang sibuk menggelar dagangan, suara tawar-menawar menggema, namun suasana tetap terasa berat. Semua orang tahu, hari itu Dayat Gondrong akan menagih janji yang ia lontarkan semalam. Ketegangan seolah menggantung di udara, membuat beberapa pedagang enggan menoleh ke arah lapak Dewi Utami. Dewi sendiri tetap berjualan seperti biasa. Ia menyiapkan nasi pecel dengan senyum, melayani pembeli dengan sabar, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya, ia sudah siap menghadapi badai. Ia teringat pesan almarhum kakeknya, kekuatan itu bukan untuk sombong, tapi untuk melindungi dirimu dan orang yang lemah. Kata-kata itu berulang kali terngiang di kepalanya. Tepat ketika matahari mulai naik, suara sepatu boots kembali terdengar. Dayat Gondrong datang bersama 5 anak buahnya. Mereka berjalan dengan congkak, mendorong siapapun yang menghalangi jalan. Pasar yang tadi ramai mendadak sunyi, hanya menyisakan tatapan penuh cemas dari balik tumpukan sayur dan buah. Dayat berhenti tepat di depan lapak Dewi. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja kayu, menunduk mendekati wajah perempuan itu. Aku sudah bilang, kan? Mana setorannya? Suaranya berat, penuh ancaman. Para pembeli buru-buru kabur, meninggalkan Dewi seorang diri di hadapan gerombolan preman. Dengan tenang, Dewi meletakkan sendok sayurnya. Ia menatap Dayat lurus, tanpa gentar. Saya tidak berjualan untuk setor pada orang yang tidak berhak. Kalau butuh makan, silakan duduk. Tapi kalau memalak, maaf, saya tidak bisa. Suaranya lembut, tapi setiap kata bagai pisau yang menusuk gengsi seorang preman. Mendengar itu, wajah Dayat memerah. Ia merasa dilecehkan di depan anak buahnya. Kurang ajar, baru kali ini ada yang berani menolak aku di pasar ini, teriaknya. Ia meraih piring di meja lalu melemparkannya ke tanah hingga pecah berantakan. Anak buahnya ikut merusak, menendang kursi, dan menjatuhkan lauk ke lantai. Pedagang lain hanya bisa menutup mulut dengan tangan, ngeri menyaksikan. Mereka ingin menolong, tapi ketakutan membuat kaki mereka terpaku. Semua tahu, melawan Dayat berarti mencari mati. Namun, di tengah kekacauan itu, Dewi tetap berdiri tegak, wajahnya tidak berubah sedikit pun. Dalam diam, ia mengatur napas. Aura ajian lembu sekilan mulai mengalir dalam tubuhnya. Ia tahu, hari ini adalah ujian pertama. Dayat Gondrong mungkin mengira dirinya hanya perempuan lemah, tapi sebentar lagi, pasar akan menyaksikan kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan. Kekacauan di lapak nasi pecel Dewi semakin menjadi. Piring-piring pecah berserakan, lauk pauk berserakan di tanah, dan suara tawa kasar anak buah Dayat menusuk telinga. Dewi berdiri mematung, seolah pasrah. Namun di balik wajah tenangnya, ada sesuatu yang mulai bangkit dari dalam dirinya, sebuah kekuatan yang diwariskan sejak kecil. Malam sebelumnya, Dewi bermimpi bertemu almarhum kakeknya. Lelaki tua itu berdiri di tepi sawah dengan wajah teduh, memandangnya penuh kasih. Dewi, cucuku, ingatlah, darah kita adalah darah pejuang. Kau mewarisi ajian lembu sekilan, ilmu yang menjadikan tubuhmu benteng baja. Jangan gunakan untuk kesombongan, gunakanlah hanya saat terdesak. Kata-kata itu begitu jelas hingga ia terbangun dengan keringat dingin. Kini, mimpi itu seolah menjadi nyata. Dewi menutup matanya sejenak, menarik napas panjang.
Ia merapal doa dalam hati, meresapi ajian sakti yang mengalir di nadinya. Tubuhnya terasa ringan, namun sekaligus kuat, seakan ada lapisan tak terlihat yang menyelimuti raganya. Hatinya tenang, tapi sorot matanya mulai menyala. Dayat Gondrong, yang tak sabar menunggu, melangkah maju. Ia mengangkat kursi kayu lalu mengayunkannya ke arah Dewi. "Rasakan ini, perempuan sombong," teriaknya. Kursi menghantam tubuh Dewi dengan keras, namun, bukannya roboh, justru kursi itu hancur berkeping-keping seperti menabrak batu karang. Dayat terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. "Bos, kursinya patah sendiri," teriak salah satu anak buahnya panik. Dayat tidak peduli. Dengan geram, ia mengangkat tinjunya lalu menghantam perut Dewi. Tapi alih-alih membuat Dewi terjatuh, tangannya justru terpental balik, membuat sendi-sendi jarinya nyeri luar biasa. "Arg!" Dayat berteriak kesakitan, wajahnya memerah karena menahan perih. Para pedagang yang sejak tadi hanya bersembunyi mulai melongo keluar. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang perempuan biasa mampu membuat Dayat tak berdaya. Bisik-bisik kagum dan heran mulai terdengar. "Apa yang terjadi? Kok bisa begitu?" Perempuan itu, sakti. Dewi tetap berdiri tenang, tak sedikit pun menunjukkan kesombongan. Ia hanya menatap Dayat dengan tatapan penuh wibawa. "Aku sudah bilang, jangan ganggu aku. Aku hanya mencari nafkah dengan halal. Pergilah sebelum aku benar-benar marah," katanya dengan suara lembut, namun terasa bagai guntur di telinga Dayat dan anak buahnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, pasar menyaksikan sebuah keajaiban. Ajian lembu sekilan yang diwariskan secara turun-temurun telah bangkit di tangan seorang perempuan penjual nasi. Pertempuran baru saja dimulai, dan takdir pasar Keputran sebentar lagi akan berubah selamanya. Wajah Dayat Gondrong merah padam menahan malu. Tangannya yang sakit masih bergetar, sementara suara tawa kecil para pedagang mulai terdengar dari balik kios. Meski mereka takut, rasa heran bercampur kagum membuat mulut mereka tak bisa tertutup rapat. Bagi Dayat, itu adalah penghinaan terbesar sepanjang hidupnya, ditertawakan gara-gara seorang perempuan. "Aku nggak peduli kamu siapa. Hari ini aku pastikan kamu menyesal," teriak Dayat, matanya melotot liar. Ia meraih golok besar dari pinggang anak buahnya, lalu mengayunkannya ke arah Dewi dengan penuh amarah. Suara besi berdesing, membuat orang-orang yang menonton menjerit dan menutup mata, tak sanggup melihat kemungkinan yang akan terjadi. Namun saat bila golok itu mengenai tubuh Dewi, suara yang terdengar bukanlah daging terbelah, melainkan dentuman keras seperti besi bertemu baja. Golok itu patah seketika, terbelah dua, serpihannya terpental ke tanah. Dayat terpaku, matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia merasa seolah berhadapan dengan makhluk gaib. "Bos, ini nggak masuk akal. Perempuan itu kebal," teriak salah satu anak buahnya ketakutan. Beberapa orang langsung berlari meninggalkan pasar, takut terjadi hal yang lebih mengerikan. Namun ada juga yang diam, bersembunyi sambil terus mengintip, karena rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dayat menolak kalah. Ia meraih botol kaca dari meja pedagang lain, memecahkannya, lalu mencoba menusuk Dewi. Tapi lagi-lagi, kaca itu hancur berkeping-keping begitu menyentuh tubuhnya. Sakit yang ia rasakan di tangannya membuatnya meraung kesal, semakin mempermalukan dirinya di depan anak buah dan warga pasar. Dewi masih berdiri tenang, matanya tak pernah lepas dari Dayat. Dengan suara datar namun tegas, ia berkata, "Sudahlah, Dayat. Aku tidak ingin melukaimu. Berhentilah merusak hidup orang lain. Apa kau tidak malu menindas pedagang kecil hanya untuk kepuasanmu sendiri?" Kalimat itu seperti cambuk, menusuk harga diri seorang preman yang selama ini hidup dari ketakutan orang lain. Tapi gengsi membuat Dayat justru semakin membara. Ia menjerit, melompat hendak menendang Dewi dengan sekuat tenaga. Namun, tubuhnya terpental sendiri seakan menendang dinding baja. Ia terhempas ke tanah, berguling hingga menabrak tumpukan karung beras. Suara tawa kecil semakin terdengar, kali ini tanpa bisa ditahan oleh sebagian pedagang yang menyaksikan. Pasar Keputran yang biasanya dikuasai teror kini menjadi panggung pertarungan yang tak seimbang. Untuk pertama kalinya, Dayat Gondrong yang ditakuti semua orang dipermalukan habis-habisan. Namun bagi Dewi, ini baru awal. Ia tahu, setelah ini Dayat tidak akan tinggal diam. Amarah seorang preman yang terluka egonya bisa lebih berbahaya daripada senjata apapun.
Dayat Gondrong bangkit dengan wajah penuh amarah. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena sakit, tapi karena gengsinya diinjak-injak di depan banyak orang. Anak buahnya yang masih tersisa berusaha menyemangati dengan teriakan kasar, meski dalam hati mereka sendiri sudah goyah melihat betapa mustahilnya mengalahkan seorang perempuan seperti Dewi. Melihat itu, Dewi menarik napas panjang. Ia tahu, jika dibiarkan, Dayat akan terus membuat kerusakan. Maka, untuk pertama kalinya sejak ia menerima warisan leluhur, Dewi memutuskan untuk tidak hanya bertahan, tapi juga melawan. Matanya berubah tajam, auranya memancar kuat, membuat udara sekitar seolah bergetar. Anak buah Dayat menyerbu bersamaan. Ada yang membawa kayu, ada yang nekat dengan pisau kecil. Namun, begitu mereka menghantam tubuh Dewi, semua terpental sendiri, jatuh berguling di tanah seperti boneka yang dilempar. Teriakan kesakitan menggema, darah segar mengalir dari luka akibat senjata mereka sendiri yang memantul. Pasar menjadi gempar. Para pedagang, yang tadinya hanya bisa diam, kini bersorak kecil penuh semangat. Mereka tak percaya bahwa ada seseorang yang berani, bahkan mampu, menghadapi Dayat Gondrong dan anak buahnya. Sorak itu membuat nyali preman semakin ciut, tapi juga membuat Dayat semakin kalap. "Cukup!" teriak Dewi, suaranya lantang menggetarkan hati semua orang. Ia melangkah maju mendekati Dayat. Tatapannya menusuk, penuh wibawa. "Aku sudah bilang, aku tidak ingin melukaimu. Tapi kalau kau terus memaksa, jangan salahkan aku kalau tubuhmu sendiri yang hancur oleh keserakahanmu." Kata-kata itu bagai palu godam menghantam hati Dayat yang sombong. Dayat menahan napas, keringat dingin mulai menetes di dahinya. Ia ingin lari, tapi gengsinya menahan. Ia ingin menyerang, tapi tangannya masih bergetar karena sakit. Akhirnya, dengan teriakan marah bercampur putus asa, ia mencoba lagi menerjang Dewi. Namun tubuhnya kembali terpental, kali ini lebih keras hingga punggungnya menghantam gerobak pedagang buah. Orang-orang bersorak keras. Beberapa bahkan menangis lega, seakan belenggu panjang teror pasar mulai terlepas. Dewi tetap diam, tidak merayakan kemenangan. Baginya, ini bukan soal menang atau kalah, melainkan soal menegakkan keadilan. Ia menunduk sebentar, berdoa dalam hati agar kejadian ini bisa membuka pintu kesadaran bagi Dayat dan anak buahnya. Namun, di balik keramaian itu, Dewi bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam. Pertarungan ini bukan hanya sekadar masalah pemalakan pasar. Ia tahu, Dayat akan menyimpan dendam. Dan dendam seorang preman yang terhina bisa menjadi bara api yang sulit dipadamkan. Pasar Keputran yang biasanya dibungkam oleh rasa takut kini bergemuruh oleh sorakan. Para pedagang yang dulu selalu menunduk, kini berdiri menyaksikan kejatuhan Dayat Gondrong. Orang-orang yang biasanya menjadi korban pemalakan justru berani mengeluarkan suara lantang, seakan keberanian mereka baru saja dipantik oleh sosok Dewi Utami. Dayat terkapar di tanah, wajahnya penuh debu, nafasnya tersengal. Matanya memerah, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena amarah bercampur rasa malu yang menyesakkan dada. Ia bangkit dengan susah payah, mencoba berdiri, namun lututnya bergetar, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Untuk pertama kali, preman yang ditakuti itu terlihat tak berdaya. Anak buahnya sudah berantakan, sebagian kabur meninggalkan pasar, sebagian lagi meringis kesakitan di tanah. Mereka yang biasanya menebar teror kini justru menjadi tontonan warga. Pedagang-pedagang kecil yang sering dipalak mendekat, menatap mereka dengan sorot mata berani yang selama ini terkubur. Situasi telah berbalik, Dayat bukan lagi penguasa, melainkan pesakitan. Dewi berdiri tegak di tengah lapaknya yang porak-poranda. Meski dagangannya hancur, ia tidak sedikit pun menunjukkan kesedihan. Ada aura wibawa yang memancar dari dirinya, membuat semua orang menaruh hormat. Ia menatap Dayat dengan tatapan dingin, bukan benci, melainkan penuh peringatan. "Ini peringatan terakhir, Dayat. Jangan ulangi perbuatanmu." Namun gengsi membuat Dayat tak bisa menerima. Ia menatap Dewi dengan penuh dendam, giginya bergemeletuk. Kau akan menyesal, perempuan," teriaknya parau. Tapi ancaman itu hanya terdengar seperti suara orang kalah yang kehilangan kuasanya. Orang-orang di sekitar justru menertawakannya, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Pedagang tua yang dulu dipalak berani bersuara, "Dayat, cukup sudah. Pasar ini bukan milikmu. Kami sudah terlalu lama diam. Kalau bukan karena Mbak Dewi,
mungkin sampai mati pun kami tak akan berani melawan." Suara itu membuat Dayat semakin terpukul, karena ia sadar wibawanya di mata pasar sudah runtuh. Suasana yang dulu mencekam kini berbalik penuh harapan. Warga pasar menyalami Dewi, mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Beberapa bahkan berani menepuk bahunya, seolah ia adalah pahlawan yang selama ini mereka nantikan. Namun Dewi hanya tersenyum samar, menunduk rendah. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan," katanya lembut. Hari itu, teror yang selama ini menghantui pasar seketika sirna. Namun di hati Dewi, ia tahu ini bukanlah akhir. Sorot mata Dayat Gondrong yang penuh dendam adalah tanda bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malam itu, setelah keramaian pasar mereda, Dewi duduk sendirian di warungnya yang sudah sepi. Lampu, minyak bergoyang pelan tertiup angin, memantulkan bayangan wajahnya yang tampak lelah. Piring-piring pecah, nasi yang terbuang, serta sisa dagangan yang berantakan masih berserakan. Namun lebih dari itu, hatinya dipenuhi dengan satu hal, bagaimana ia bisa menjaga rahasia warisan leluhurnya agar tidak menimbulkan fitnah. Ia menatap langit malam yang gelap, lalu mengingat kembali masa kecilnya. Kakeknya, seorang pendekar tua bernama Ki Jaya Utama, pernah mengajarinya ilmu lembu sekilan dengan penuh kesabaran. Dewi kecil sering menangis kelelahan saat latihan, namun sang kakek selalu menegaskan, kekuatan ini bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk melindungi orang yang tertindas. "Jangan pernah salah jalan, Dewi." Pesan itu kini terasa semakin nyata. Di tengah lamunannya, seorang pedagang tua yang pernah dipalak mendekat, membawa termos kopi. "Mbak Dewi, terima kasih. Kalau tidak ada sampeyan, mungkin kami semua sudah hancur dimakan Dayat." "Tapi, apa sampeyan bukan orang biasa?" Pertanyaan itu dilontarkan dengan ragu, namun matanya penuh penasaran. Dewi tersenyum tipis. Ia menatap lelaki tua itu dengan tenang. "Aku ini sama saja dengan kalian. Bedanya, aku hanya diberi sedikit warisan dari leluhur. Jangan dipikir aku sakti atau ingin diagung-agungkan. Aku hanya ingin hidup damai, mencari rezeki halal seperti kalian." Ucapannya sederhana, tapi membuat lelaki tua itu menitikkan air mata haru. Namun kabar tentang kesaktian Dewi sudah terlanjur menyebar ke seluruh pasar, bahkan ke kampung-kampung sekitar. Esok harinya, banyak orang datang hanya untuk melihat sosok perempuan yang membuat Dayat Gondrong tak berkutik. Ada yang memandang kagum, ada pula yang memandang dengan curiga. Bagi Dewi, semua itu adalah ujian baru yang lebih berat daripada menghadapi pukulan atau golok. Di sisi lain, Dayat Gondrong tidak tinggal diam. Malam itu juga ia mengurung diri di markasnya, tubuhnya penuh luka, tapi hatinya lebih perih lagi. Ia memukul dinding, memecahkan botol, dan berteriak penuh dendam. "Dewi, aku bersumpah, kau akan hancur di tanganku. Aku akan cari cara untuk mengalahkanmu, meski harus dengan bantuan dukun sekalipun." Sementara itu, Dewi berlutut di depan sebuah foto kakeknya yang tergantung di dinding kecil warungnya. Ia berdoa dengan lirih, memohon agar diberi kekuatan menjaga rahasia dan tetap berada di jalan yang benar. Air matanya jatuh, bukan karena takut menghadapi Dayat, tapi karena ia sadar setiap langkahnya kini bukan lagi hanya tentang dirinya, melainkan tentang orang banyak yang mulai menggantungkan harapan padanya. Malam itu, pasar Keputran tidur dalam rasa aman yang baru pertama kali mereka rasakan. Tapi di balik keheningan itu, dua kekuatan sedang beradu, satu adalah tekad seorang perempuan sederhana dengan warisan suci, dan satunya lagi adalah dendam membara seorang preman yang kehilangan kuasanya. Dayat Gondrong terbaring di ranjang reyot di markasnya. Tubuhnya penuh lebam, namun yang lebih parah adalah luka di dalam hatinya. Malam demi malam ia tak bisa tidur, terbayang wajah Dewi Utami yang berdiri tegak tanpa takut. Setiap kali ia memejamkan mata, terngiang suara Dewi yang berkata dengan penuh wibawa, "Berhentilah merusak hidup orang lain." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pukulan apapun. Anak buahnya satu persatu pergi meninggalkannya. Ada yang takut, ada yang malu, ada pula yang memilih pulang kampung karena merasa masa kejayaan Dayat sudah berakhir. Markas yang dulu selalu ramai dengan tawa kasar dan suara musik dangdut keras kini menjadi sepi. Dayat benar-benar sendirian, ditemani bau obat gosok dan sisa rokok yang menumpuk di asbak. Di tengah kesepiannya, datang seorang lelaki tua dengan jubah putih kusam. Dialah Kiai Hasan, tokoh agama yang disegani di kampung sekitar.
Tanpa rasa takut, ia masuk ke markas Dayat, menatap lurus ke arahnya. Dayat, aku sudah lama mendengar kabar tentangmu. Kau sudah terlalu lama menanam dosa. Apa kau tidak lelah hidup seperti ini? Ucapnya tenang. Dayat hanya tertawa hambar, suaranya parau. Aku ini siapa, Kiai? Aku hanya preman. Hidupku dari memalak dan merampas. Itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Kalau aku berhenti, aku ini bukan siapa-siapa. Ucapannya lirih, penuh getir, seolah seluruh harga dirinya hilang bersama kekalahannya. Kiai Hasan duduk di hadapannya. Justru karena itu kau harus berhenti. Kau masih punya pilihan, Dayat. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Kau bisa memilih jadi penjaga, bukan penindas. Kau bisa melindungi mereka yang dulu kau sakiti. Kau bisa menebus dosamu sebelum terlambat. Kata-kata itu menembus hati Dayat seperti air yang menyejukkan bara. Air mata yang selama ini tak pernah ia izinkan jatuh, akhirnya mengalir di pipinya. Dayat menunduk, bahunya bergetar. Ia bukan lagi preman bengis, melainkan seorang lelaki yang patah dan tersadar betapa hampa hidupnya selama ini. Kiai, apa masih ada yang mau percaya sama aku? Tanyanya dengan suara serak. Kiai Hasan menepuk bahunya lembut. Kalau kau sungguh-sungguh, akan selalu ada jalan. Mulailah dari hal kecil. Hentikan pemalakan, minta maaf pada orang yang kau sakiti, dan gunakan tenagamu untuk menjaga pasar dari kejahatan. Percayalah, orang lebih mudah memaafkan daripada yang kau bayangkan. Malam itu, Dayat Gondrong menatap langit-langit markasnya yang kusam dengan perasaan baru. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keinginan untuk berubah. Dendam yang semula membara perlahan padam, digantikan tekad untuk menebus dosa. Pertemuan dengan Dewi Utami bukanlah akhir hidupnya, melainkan awal dari perjalanan baru. Pagi itu, suasana pasar Keputaran terasa berbeda. Matahari menyinari kios-kios yang ramai, namun kali ini wajah para pedagang tampak lebih cerah dari biasanya. Tidak ada lagi rasa cemas menunggu kedatangan Dayat Gondrong dan gerombolannya. Sebaliknya, mereka bisa berjualan dengan tenang, suara tawa anak-anak kecil berlari di lorong pasar kembali terdengar. Di tengah keramaian, Dewi Utami kembali membuka warung nasi pecelnya. Meski warung itu pernah hancur karena amukan Dayat, kini sudah berdiri lagi berkat gotong royong para pedagang yang bersyukur padanya. Dewi melayani pembeli dengan senyum lembut, seakan semua peristiwa lalu hanyalah badai yang telah berlalu. Namun sebuah kejutan terjadi. Dari kejauhan, sosok Dayat Gondrong muncul. Para pedagang sontak terdiam, sebagian refleks mundur, bayangan lama tentang teror masih melekat di kepala mereka. Tapi kali ini, Dayat tidak datang dengan langkah congkak atau tatapan angkuh. Rambutnya yang gondrong diikat rapi, wajahnya tampak lebih tenang, dan di tangannya ia membawa sebuah karung berisi beras. Dayat berhenti di depan lapak Dewi. Semua orang menahan napas. Dewi, ucapnya pelan, berbeda jauh dengan suara lantang yang biasa ia gunakan. Aku datang bukan untuk memalak. Aku ingin minta maaf. Semua kesalahan, semua kejahatan, aku yang tanggung. Mulai hari ini, aku bersumpah tidak akan menyakiti siapapun lagi. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Dewi menatapnya dalam diam, mencoba membaca ketulusan itu. Ia lalu mengangguk pelan. Kalau kau sungguh-sungguh, Dayat, jangan minta maaf padaku saja. Mintalah maaf pada orang-orang pasar ini, pada mereka yang sudah lama kau tindas. Dewi melangkah mundur, memberi ruang pada Dayat untuk bicara. Dengan berat hati, Dayat berlutut di tengah pasar. Semua orang terkejut melihat preman yang dulu begitu ditakuti kini menundukkan kepala. Lek, Bu, Pak, semuanya. Aku salah. Aku minta maaf sudah bikin kalian susah. Mulai sekarang, aku janji akan jaga pasar ini, bukan merusaknya. Tangisnya pecah, dan keheningan berubah menjadi haru. Para pedagang menatap satu sama lain. Perlahan, seorang pedagang tua yang dulu sering dipalak maju, menepuk bahu Dayat. Kalau kau sungguh berubah, kami akan terima. Yang penting, jangan ulangi lagi. Kata-kata itu disambut anggukan setuju dari yang lain. Pasar Keputaran akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini dirindukan. Hari itu, teror yang dulu menindas berubah menjadi pelindung baru. Dewi Utami kembali berjualan dengan tenang, sementara Dayat Gondrong dan sisa anak buahnya membantu menjaga keamanan pasar.
Rahasia ajian lembu sekilan tetap tersimpan dalam hati Dewi, menjadi saksi bisu bahwa kekuatan sejati bukanlah menindas, melainkan melindungi. Pasar Keputran pun memasuki babak baru, babak di mana keberanian seorang perempuan sederhana mengubah nasib semua orang.